silakan masuk dulu. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ya, silakan duduk dulu, Dik. Makasih, Bapak. Baik, bisa perkenalan dulu, Dik, dengan adik siapa nih? Perkenalkan, Pak, nama saya Leoni dari kelas 12 IPA 3. Oh, adik Leoni ya. Jadi adik Leoni tadi belajarnya gimana di kelas? Belajar saya kayak menyenangkan tapi nggak juga gitu, Bapak. Oh, tadi belajar apa, Dik? Tadi belajar matematika, Bapak. Matematika ya. Oh, jadi kedatangan adik ke sini mendatangi Bapak sebagai guru BK. Adik ke sini ada perlu dengan Bapak? Iya, Bapak. Saya ke ruang BK ini sebenarnya pengen nyari guru BK untuk cerita sih, Bapak. Ya, mau cerita soal apa kalau boleh saya tahu, Dik? Jadi cerita tentang belajar sih, Bapak. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, apakah adik sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah, Bapak. Nah, jadi Bapak jelaskan ya sedikit dalam proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan. Nah, dari Bapak sendiri sebagai konselor kepada adik sebagai konseli. Nah, di mana dalam proses konseling itu ada asas-asasnya, Dik. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana cerita yang adik sampaikan kepada Bapak itu tidak akan disebarluaskan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana adik datang ke sini atas kemauan adik sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun seperti itu. Nah, sampai di sini apa ada yang ditanyakan, Dik? Sejauh ini belum sih, Bapak. Nah, kalau belum kita menyepakati waktu dulu ya, karena habis ini adik ada pelajaran selanjutnya ya. Bagaimana kalau 40 menit, Dik? Bisa sih, Pak, sesuai sama itu juga. Ya, berarti kita sepakati 40 menit ya. Nah, jadi baik, kita langsung mulai saja ya, Dik. Nah, jadi adik bilang permasalahan adik tentang belajar. Nah, bisa diceritakan dulu, Dik? Jadi belakangan ini tuh saya rasa semangat belajar saya tuh mulai menurun, Bapak. Padahal biasanya tuh semangat belajar saya tuh kayak menggebu-gebu gitu, Bapak. Nah, semangat belajar adik menurun ya. Apakah bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Dik, semangat menurunnya itu bagaimana? Jadi kayak saya merasa belakangan ini tuh saya bosen belajar, Pak. Mungkin karena kayak di kelas tuh gurunya tuh terus-terusan aja ngasih ceramah gitu. Jadi kayak saya bosen ngedengerinnya dan semangat saya tuh juga jadi nurun gitu, Pak. Nah, baik, di sini Bapak simpulkan sementara ya. Jadi semangat belajar adik itu menurun karena disebabkan oleh pembelajaran yang monoton. Apakah benar seperti itu, Dik? Benar sih, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa ada gaya belajar yang adik sukai atau role model yang adik sukai saat ini? Role model ya, Pak. Kalau role model, saya suka Albert Einstein sih, Bapak. Albert Einstein ya. Kenapa sih adik menyukai Albert Einstein? Soalnya Albert Einstein karena dia jenius, Pak. IQ-nya di atas rata-rata soalnya. Nah, gimana sih dia kok bisa jenius seperti itu, Dik? Kalau saya rasa sih, Pak, kayak dia jenius tuh karena rasa ingin tahunya lebih besar ya, Pak. Jadi kayak dia terus mencoba hal baru gitu. Itu yang buat dia kayaknya lebih jenius gitu dibandingkan orang-orang. Oke, benar sekali ya, Dik. Karena rasa ingin tahunya ya. Nah, gimana kalau kita sekarang berubah seperti Albert Einstein secara perlahan ya? Gimana, Dik? Kalau dari saya sih mau, Bapak, apalagi itu kan yang saya sukai gitu, Bapak. Tapi saya bingung gimana caranya, Bapak. Nah, yang pertama yang harus adik lakukan itu adalah menentukan gaya belajar adik itu seperti apa. Nah, seperti audio atau visual seperti itu. Nah, untuk sekarang apakah adik sudah menentukan atau sudah tahu gaya belajar adik itu seperti apa?
Gaya belajar ya Bapak. Saya pikir-pikir dulu ya Bapak. Ya. Kayaknya visual sih Pak. Soalnya saya lebih suka atau lebih masuk pembelajarannya ketika saya nonton video terus isi penjelasannya gitu Bapak. Jadi nggak cuman baca atau nggak cuman dengerin gitu aja, saya nggak bisa. Jadi kayak harus nonton video gitu, apalagi animasi, terus isi penjelasannya itu baru saya lebih paham gitu Bapak. Oke, bagus sekali ya adik. Adik sudah tahu gaya belajar adik itu seperti apa. Nah, kita bisa menerapkan itu dalam pembelajaran adik. Nah, misalnya di sekolah adik mendapatkan pembelajaran yang adik tidak mengerti, sampai di rumah adik bisa membuka YouTube dan melihat bagaimana pembelajaran itu, sehingga adik bisa mengerti dan dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya adik. Nah, sampai di sini ada yang ingin adik tanyakan? Sejauh ini kayaknya tadi penjelasan Bapak bisa jadi opsi deh Pak. Cuman kadang saya bingung kayak gimana ya kalau misalnya tiba-tiba motivasi saya nurun gitu loh Bapak. Kalau tiba-tiba kayak padahal saya udah nerapin itu tapi tiba-tiba nurun aja motivasinya gitu Bapak. Nah, baik sekali ya adik. Nah, jadi adik bisa melakukan dengan menggunakan role model yang tadi adik bilang itu Albert Einstein. Nah, misalnya dengan menempelkan fotonya di kamar seperti itu, sehingga ketika adik itu gaya atau semangat belajarnya menurun seperti itu, adik bisa melihatnya sehingga termotivasi adik dan semangat lagi untuk belajar seperti itu adik. Sejauh ini saya paham sih Pak, kayak gitu juga kayak belum saya coba juga. Nanti mungkin akan saya coba yang kayak nonton YouTube lewat pembelajarannya, terus juga saya mau nempel foto Albert Einstein di dinding belajar saya biar saya terus termotivasi sih Pak. Oke, baik sekali ya adik. Adik sudah bisa mengetahui permasalahan dan mengatasi masalah yang adik alami. Nah, itu kita tadi sudah melaksanakan sesi konseling adik. Tadi kita menggunakan pendekatan behavior dengan teknik modeling dari Albert Bandura ya adik. Nah, sampai di sini ada yang ingin adik tanyakan dulu? Sejauh ini enggak sih Bapak, saya udah lebih lega dan tahu permasalahan serta solusi yang saya alami sekarang. Terima kasih Bapak. Oke, bagus sekali ya. Berarti kita bisa akhiri sesi konseling hari ini, dan minggu depan saya ingin melakukan konseling lagi ya untuk mengetahui perkembangan yang adik alami dalam proses pembelajaran atau ada kendala mungkin seperti itu. Nah, untuk jamnya saat ini apa bisa? Saya usahakan Bapak. Oke, ya baik. Makasih ya Bapak atas konselingnya. Saya udah benar-benar merasa lebih lega sih Bapak. Terbantu saya sih gitu. Tapi kayaknya sebentar lagi bakal masuk kelas Bapak. Saya izin langsung balik ke kelas ya Bapak kalau gitu. Oke, baik, sama-sama ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sip Pak Bapak. Oke. Oke.